Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hajamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idul fitri ba'da siyam Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir berkumandang kali ini memenuhi langit, memenuhi dada. Tapi di balik takbir itu ada sesuatu yang diam-diam yang pergi. Ramadan tak terasa pergi meninggalkan kita. Bukan sebentar lagi, bukan hampir sesaat lagi, ia sudah pergi meninggalkan kita. Tamu yang paling mulia dalam setahun ini sudah meninggalkan kita. Dan kita tidak bisa memanggilnya kembali. 1 bulan yang lalu banyak dari kita yang berjanji Ramadan ini akan aku berubah, aku lebih khusyuk, akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi zaman yang dimuliakan Allah? Ternyata kita belum berubah. Salat kita tinggalkan, tarawih kita tinggalkan, Al-Quran kita tidak lagi buka, doa masih kita tunda, terus kita tunda semua, sampai tanpa terasa Ramadan telah berlalu begitu saja. Dan segera kita hadir di sini, di masjid yang kita bangun dengan penuh perjuangan ini, dengan baju terbaik kita, dengan baju baru kita, merayakan hari kemenangan. Tapi sesungguhnya kemenangan apa? Tiada kemenangan tanpa perjuangan. Apakah kita sudah berjuang melaksanakan sholat 5 waktu, tarawih, puasa, sehingga hari ini kita yakin kita menjadi pemenang? Karena menang sesungguhnya adalah kita telah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini ketika terbit matahari di ufuk timur menyambut kedatangan bulan Syawal, kita menyambut kemenangan. Setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, menahan segala keinginan yang ada pada diri kita. Hari ini alhamdulillah Allah masih berikan umur panjang kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di hari lebaran ini penuh sukacita. Dari semalam saudara-saudariku, setelah matahari tenggelam di ufuk barat, seketika itu pula gemahan takbir, tahmid dan tahlil pecah membahana di cakrawala, bergemuruh di seluruh pelosok negeri. Seketika itu mulai kita terbayang orang-orang yang pernah ada dalam hidup kita, yang pada saat lebaran yang lalu mereka masih hidup bersama kita. Saat itu kita masih dapat bersalaman tangan dengannya. Bahkan pada saat lebaran yang lalu kita masih dapat memeluk erat tubuhnya. Sungguh bayang-bayang wajah itu masih ada dalam ingatan kita. Di dalam masjid ini, saat mata kita melihat ke depan, ke samping kiri, ke kanan dan ke belakang, kita mulai mencari dan membayangkan wajah-wajah mereka. Terutama kita bayangkan wajah orang tua kita, wajah istri kita, wajah suami, wajah anak kita. Hari ini mungkin mereka ada lagi di sekitar kita. Hari ini tangannya lagi kita genggam. Hari ini wajahnya lagi kita tatap. Hari ini senyumnya lagi kita tidak lagi melihat. Bahkan hari ini tubuhnya tak lagi kita peluk. Hari ini mereka sudah terbaring di alam kubur. Kita hanya dapat mengirimkan doa terbaik untuk mereka. Semoga Allah lapangkan kubur mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini jutaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Ramadan adalah nikmat yang dicurahkan kepadamu. Tak kala kau sudah puasa 30 hari lamanya, tapi jangan dulu kau sombong bahwa itu semua akan memasukkan kamu ke dalam surga. Belum ada apa-apanya dengan nikmat hembusan nafas, nikmat detak jantung, darah yang mengalir dalam tubuhmu, nikmat kau makan, minum selama 11 bulan. Maka orang beriman selalu berkata Allahu Akbar. Perhatikanlah wahai jemaah yang dimuliakan Allah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmat Allah. Jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Banyak orang lupa ada satu nikmat besar yang sudah dititipkan Allah, rezeki dalam kandungan rahim seorang ibu. Sampai kau dilahirkan di atas dunia, sampai engkau disusukan 2 tahun lamanya, sampai engkau dibesarkan, maka teruslah bertakbir Allahu Akbar sebagai rasa kesyukuran yang terus mengalir dalam jiwamu. Hari dan detik ini orang sedang membayangkan sahabat terbaik, pasangan hidup, membayangkan wajah istri, wajah suami, wajah sang ibu dan ayah, orang-orang tercinta yang pernah hidup bersamanya. Saat air mata meleleh membayangkan mereka, andai ibunya masih hidup, saat pulang dari sini mungkin tangannya dapat dicium. Andai ayah masih ada, tubuhnya yang tua akan dipeluk. Betapa kulit seorang ayah kering melepuh terbakar di tengah
Mereka yang mestinya harus tidak belum dan siung, tapi mereka katakan senyumnya masih terbayang di pelupuk mata. Mereka telah pergi mendahului kita. Saat ini kita hanya mampu tegak berdiri di atas buburnya, mengangkat tangan sambil menatap batu nisannya, lalu mendoakan mereka. Jika ada yang dapat dikirimkan serai untayan doa terbaik untuk mereka. Seperti desain pun dengan turun pasti yang kesan, terkadang kata-kata yang dapat diucapkan selain doa. Ya Allah, jadikanlah makannya seperti taman-taman surgamu. Jangan kau jadikan makan mereka sesatu dari lubang neraka-Mu. Hanya doa yang berpersembahkan, tak ada yang lain yang memberikan. Tak mampu kau balas segala jasa mereka, terutama ibu. Andai hari ini kau berundung ibumu dari kampung halamanmu ini menuju ke tanah suci, maka lalu kau genggam dirinya 7 putaran tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Belum tentu menebus satu petikan teriakan meregang nyawa saat ia berjuang melahirkan mengeluarkan dari lahirnya ke atas dunia ini. Bercucuran keringat, bersimbah darah, nyawa ia pertaruhkan hanya untukmu semata. Renungkanlah wahai jemaah, begitu besar pengorbanan orang tua terhadap anaknya, namun banyak anak yang durhaka terhadap kedua orang tua. Banyak anak menelantarkan orang tuanya, banyak anak membiarkan orang tuanya kelaparan, banyak anak membiarkan orang tuanya mengenakan baju yang kusam, tua, robek dan berbau busuk, membiarkan orang tuanya hidup sebatang kara sendirian, berangkat merayap menjalani hidup dalam derita dan kesendirian. Air matanya menetes rindu pada anaknya, namun anaknya tak pernah kunjung tiba. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ayah dan bunda mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Kita menjadi saksi, menyaksikan perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam tak pulang. Ternyata itu semua dilakukan hanyalah untuk keluarganya. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukan rasa sakit yang mendera. Apalagi saat-saat kita dalam kandungannya 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Setiap hari ia menanggung susah mengandung kita. Berjalan susah, duduk susah, tidur pun susah. Apalagi saat-saat menegangkan saat kita dilahirkan, itulah saat-saat yang berat yang dirasakan oleh bunda kita. Namun yang ada di pikirannya saat itu hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menapuk dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Saat ini di hari yang besar ini, mari kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita berdoa, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan ibu kita tercinta, untuk mama dan bapak kita tercinta. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta saat ini. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan ibu kami. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Jika mereka masih hidup, kami hanya bermohon kepada-Mu. Ya Allah, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini. Karena mereka sudah susah mengasuh kami, merawat kami dan membesarkan kami di waktu kecil. Begitu banyak kotoran dan kencing yang membasahi tubuh mereka yang mulia itu. Oleh karena itu jangan membiarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan membuat air mata mereka mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah ya Rahman, jangan Kau siksa mereka. Jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga. Berikanlah haruman-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat dalam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang
menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan peluknya. Ya Allah ya Rabbana, surga itu katakan cinta tanpa kedua orang tua kami. Mereka yang membuat kami seperti ini, mereka yang membuat kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabb, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak lagi melihat wajah kedua orang tua kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kita adalah orang yang sangat terjaga dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah tegaskan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah perintahkan setiap kita untuk menyembah kepadanya, maka pada saat bersamaan Allah perintahkan kepada kita agar berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah SAW pada satu Syawal, sama dengan hari ini, beliau naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri. Ketika naik ke atas mimbar, ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi juga mengucapkan amin. Selesai khutbah, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali, dan tidak biasanya seperti itu. Ada apa gerangan wahai Rasulullah sehingga engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali pada saat menaiki tangga mimbar? Nabi kemudian menjawab, tadi itu bahkan malaikat Jibril berbisik kepadaku dan berdoa kepada Allah. Berkaitan dengan Ramadan kita, Jibril berdoa, saya mengaminkan. Bayangkan jemaah, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulianya malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti doanya dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril jemaah sekalian? Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadah Ramadan anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu Nabi mengucapkan amin, mengaminkan doa dari malaikat Jibril. Saudaraku, dia puasa baik, salatmu hebat, zakat infak sedekahmu tuntas, tadarusmu pun tak putus. Kau bergelimang harta dan kesenangan, namun kau sengaja teteskan air mata orang tuamu, kau sakiti hati orang tuamu demi Allah. Semuanya akan hampa dan tidak berarti. Jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama 30 hari lamanya kita menahan makan dan minum. Kita tahan 3 azan maghrib berkumandang. Laparmu ada batasnya, kering kerongkonganmu ada batasnya. Namun renungkan saudaramu di sana, orang-orang di sekitarmu, mereka yang fakir, miskin, yatim piatu, susah melarat. Mereka lapar tanpa batas. Hari ini mereka lapar, besok juga mereka lapar, sepanjang hidupnya lapar. Ujubul ajal yaum, jangan sampai di hari yang bahagia ini mereka menangis meminta-minta. Dosa terbesarmu adalah ketika engkau membiarkan mereka di hari yang bahagia ini, di hari yang mestinya mereka memakai baju yang baru, tapi hari ini mereka hanya pakai baju yang robek dan berbau busuk. Mereka menangis meminta-minta karena tidak ada lagi yang berbagi kepada mereka. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fajalikal ladzi yadukul yatim, itulah orang yang menghadir anak yatim. Oleh karena itu di hari yang bahagia di mana sejenak kita renungkan bersama bagaimana rasanya menjadi anak yatim piatu. Mereka pasti menderita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah nasib anak yatim. Oleh karena itu Nabi SAW ketika selesai sholat Idul Fitri membawa sahabatnya memberi tanda sorban. Seketika itu juga Nabi berkata, "Tafasanna, bersedekahlah wahai jamaah." Maka seketika itu para sahabat mengeluarkan emas mereka, gelang mereka, cincin mereka, mereka bersedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari malam sampai hari tengah malam takbir
Fajar berkumandang melihat semalam, kita pun berbondong-bondong mengeluarkan zakat. Keluarkanlah zakat. Jangan sampai pada suatu masa harta itu lagi berguna. Pada masa saat harta itu ketika dipanaskan, lalu disiramkan di atas kepala dan kening, ke jantung dan ke usus. Saat itu Allah berkata, aja maka lakum, itu harta yang kau kumpul dan kau sedekahkan jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tenggelamnya matahari di waktu sore kemarin, lalu kemudian tampak tiba di Syawal, maka ketika itu kita berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang mulia. Bulan itu sudah pergi meninggalkan kita. Apakah dia datang lagi? Sudah pasti dia datang lagi. Tapi apakah kita yakin kita akan berjumpa dengannya lagi? Belum tentu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah meninggalkan kita, dan pada hari ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Marilah kita sambung tali silaturahim. Mari kita saling memaafkan. Mungkin ada salah dan hilaf yang pernah kita lakukan. Usai sholat Idul Fitri ini, kita jumpai saudara-saudara kita. Jika ada yang sakit berbaring di atas tempat tidur, maka kita doakan kesembuhan mereka. Mari saling memaafkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Para orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Oleh karena itu maka sambunglah tali silaturahim. Dengan menyambung tali silaturahim, kita akan menjadi kuat dan kokoh. Dengan kekuatan yang kuat dan kokoh, kita mampu membuat perubahan besar, terutama dalam membangun desa yang kita cintai ini. Sebagaimana Masjid Nurul Hidayah yang telah dibangun ini, ia kokoh berdiri karena dasar persatuan dan kesatuan yang kokoh. Maka terus kita rawat persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan untuk membangun desa ini ke depan agar semakin maju dan berkembang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan telah berlalu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jika kita menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang bertakwa harapan yang belum pernah dilihat oleh mata, harapan yang belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terlintas di hati, yaitu surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas biasa, luas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah berfirman Quran Al-Karim, "Wa ta'ala wa yakum ma fihi min ayati wa dhikril hakim." Aku qawli hadza wa astaghfiru